Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Meliani, nomor peserta 29620605052, guru fikih di MIN 5 Kota Langsa, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karma Palu. Pada hari ini Selasa 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan unjuk kinerja atau praktek pelajaran fikih di MIN 5 Kota Langsa pada kelas 4 dengan materi sholat duha. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sholat duha. Jadi sebelum kita memulai belajar, kita doa bersama ya. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebelum kita memulai belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini kita akan menyanyikan apa? Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila ya. Kita bernyanyi bersama ya, mulai dari hitungan 3. Tunggu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
Zaya ada? Ya, oke. Apa Nisa? Oh, mungkin sakit ya. Dan cukup. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sholat duha. Oke? Ada yang tahu apa pengertian sholat duha? Belum ada kan? Oke ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, silahkan buka bukunya, buku fikih ya, buku tulis dan buku paket. Buka punya ya. Oke, pembelajaran kali ini bertujuan untuk agar kalian tahu apa pengertian sholat duha, kemudian kapan waktunya, bagaimana cara melaksanakannya. Paham? Oke. Jadi di depan ada orang gambar sedang ngapain? Sholat ya. Seperti yang ibu bilang, sholat duha. Jadi kapan sholat duha itu dilaksanakan? Ada yang tahu? Hafiz? Siang. Oke. Jadi sholat duha itu dilaksanakan ketika matahari terbit dari fajar. Dalam hadis disebutkan ketika sejengkal keluarnya matahari. Sejengkal itu kalau di Aceh biasanya jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu matahari itu apa ya? Istilahnya kayak hangat. Jadi masih terasa hangat, belum panas-panas sekali. Itu udah boleh sholat duha. Jadi sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan setelah terbit fajar atau matahari sejengkal. Berapa rakaat? Ada yang tahu? 2. Boleh nggak lebih dari 2? Tidak. Tidak boleh? Boleh. Coba sekarang baca bukunya dulu. Nah, ada nggak di buku? Kira-kira boleh nggak lebih dari 2 rakaat? Boleh nggak sholat duha lebih dari 2 rakaat? Boleh. 12 boleh nggak? Boleh sekali. Para sahabat itu kalau sholat duha tuh nggak tanggung-tanggung. Bahkan di suatu riwayat Aisyah itu sahabat Nabi pernah berkata, sahabat Nabi itu ke pasar sekitar jam 8 pagi. Sampai jam 12 Aisyah masih sholat duha, bayangkan. Tapi itu nggak lebih dari 12. Kenapa bisa panjang? Yang tahu kenapa? Karena ayat-ayat yang dibaca itu sangat panjang, bisa 1 rakaat 1 juz. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mencontoh ibadahnya para sahabat Nabi. Kalau ibadahnya Nabi mungkin susah kita mencontohnya ya. Sahabat Nabi bisa kita contoh. Bagaimana cara melaksanakan sholat duha? Ada yang tahu? Aisyah tahu. Oke, sholat duha itu caranya sama seperti sholat subuh. Ya, jadi 2 rakaat salam, lanjut berikutnya 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat sampai maksimal 12 ya. Apa yang kita lakukan? Wudu dulu, betul. Faiz sangat pandai. Habis wudu ngapain lagi Faiz? Baca doa, betul. Jadi tata caranya sama seperti sholat wajib. Sholat 2 rakaat. Pertama wudu yang jelas ya, untuk menggunakan air yang suci, oke? Nah, kemudian menutup aurat, jangan lupa untuk laki-laki di atas mata kaki ya, untuk perempuan bisa pakai mukena atau pakaian yang menutup aurat kita, oke? Tata caranya buat untuk berwudu, sholat, menutup aurat. Kemudian kita pertama melaksanakan sholat duha. Pertama seperti biasa kita niat, kemudian kita takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, sunnah itu ya. Kemudian lanjut membaca Al-Fatihah. Wajib nggak baca Al-Fatihah? Wajib. Itu membaca Al-Fatihah, surat-surat pilihan yang kalian hafal. Kalau kalian hafal 1 juz boleh, juga 1 juz 1 rakaat boleh. Kemudian lanjut ruku, habis itu sujud dan sampai salam. Seperti biasa kita melaksanakan sholat wajib 2 rakaat, oke? Dan kemudian pahala apa aja yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat duha? Ada yang tahu? Rani, apa? Kamu tahu? Tidak tahu? Oke, nanti akan dikasih tahu. Kita bilang seperti keuntungan ya. Keuntungan itu nggak mesti yang langsung kita dapatkan di dunia. Di akhirat pun itu kita bisa dapatkan. Bukan bisa, emang kita mendapatkan di akhirat. Salah satu contohnya yang pertama jelas
adalah dosa kita diampuni. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa persendian kita itu di setiap pagi sampai menjelang malam itu kita kalau punya rezeki ya disedekahkan. Misalnya nggak punya beras, sedekahkan kurma. Misalnya nggak punya kurma banyak, sebiji hal yang sangat spektakuler, alias hal yang sangat bagus, yang sangat indah. Kita bisa dibangunkan rumah di surga. Ada yang pengen rumah di surga? Ada yang tahu seperti apa bentuknya? Tidak. Ibu sedikit menjelaskan. Ini berdasarkan hadis ya, karena ibu juga belum pernah ke sana. Semoga kita akan ke sana ya, dan kita akan mempunyai rumah di surga. Rumah di surga itu seperti ada beberapa tingkatan. Jadi menurut tingkatan yang paling rendah itu seluas langit dan bumi itu yang paling rendah. Dan itu seperti setengah lingkaran seperti ini. Kemudian itu kita bisa memandang luar karena rumahnya itu sebersih kaca, dan di pinggir rumahnya itu ada sungai. Sungainya apa airnya? Yang tahu? Air zam-zam, ada juga air susu dan homer. Homer boleh nggak kita minum di surga? Boleh. Homer di surga itu kita boleh. Makanya sesuatu yang haram di dunia kita bisa menikmatinya di surga. Jadi di sana ada sungai-sungai susu, sungai-sungai madu. Nah, caranya dengan sholat duha 2 rakaat sudah bisa mendapat. Oke, yang ibu panggil maju ke depan ya ibu mempunyai tugas. Furqan maju ke depan sini. Bagi Tolong tempelkan ini ke papan tulis siapa yang ini, biar ibu buka lainnya. Nanti ibu seperti aja dulu. Ibu mempunyai tugas, ya. Furqan maju ke depan sini. Tolong tempelkan ini ke depan ya. Nanti ibu akan panggil perwakilan dari kalian untuk menentukan waktu mana yang boleh kita sholat duha, boleh enggak? Oke? Nah, berarti seperti ini. ini deh. Nah, nanti perwakilan ya, perempuan dan laki-laki. Lagi bukan? Nanti dulu kakak ini. Lagi apa lagi? Jadi di sini ibu udah membuat jam jam palsu atau peragaan jam. Jadi di sini itu ada beberapa waktu yang menunjukkan siang, pagi, dan siang lagi. Kira-kira di jam ini boleh nggak kita sholat duha? Misalnya boleh, kalian boleh centang seperti ini. Oke, ibu akan tanya satu-satu ya. Mulai dari Aisyah, maju ke depan. Aisyah, silakan. Ini ada jam 7 pagi boleh apa enggak? Centang. Oke, lanjut. Faiz, maju ke depan. Jangan sampai salah ya, karena tadi sudah ibu jelaskan waktu buat sholat duha. Nah, jam 1 siang boleh apa enggak? Centang. Satu lagi siapa ya? Intan, maju depan. Jam 10 siang boleh atau tidak? Silakan. Oke. Jadi itu tadi belum menjelaskan ya, kapan waktu terakhir sholat duha. Jadi sholat duha itu waktu terakhirnya sekitar 30 menit sebelum sholat duhur. Biasanya jam 12 di Aceh ya. Ini jam 10 masih boleh, betul jawaban Intan. Jam 7 pagi boleh, jawaban Aisyah. Jam 1 siang, jawaban Faiz. Berapa salah? Salah. Maksudnya salah, nggak boleh buat sholat duha ya, betul. Jam 1 siang buat sholat duhur. Jadi ibu punya tugas buat kalian. Ini adalah lembar peserta didik atau singkatan LKPD. Jadi setiap anak-anak nanti mengerjakan ya, dikerjakan masing-masing. Oke. Masing-masing ya, materi sudah ibu jelaskan tadi ya. Itu semua soal insya Allah bisa kalian jawab. Coba ibu lihat ya. Oke, bagus. Oh ya gitu. Siap semuanya? Ibu akan ambil satu persatu ya. Nanti yang ibu panggil ke depan bisa mempresentasikan hasilnya, oke? Ayo semua maju. Ya, oke, bagus.
hasilmu. Hasil pekerjaanmu. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 3. Bacakan soal dan jawaban. Yang lain semua perhatikan ya, yang keras ya. Kapan waktu sholat duha? Sampai 12 ya. Apa saja pahala yang kita dapat sholat duha? Pahala 5 sesudah berjalan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Aisyah. Lagi silakan bacakan soalnya. Berapa rakaat minimal atau paling sedikit sholat duha? Berapa? Lihat. Kapan waktu sholat duha? Dari jam berapa? Dari jam 12. Bagus. Apa saja pahala yang kita dapatkan? Mendapatkan rezeki. Apa? Mendapatkan Bagus sekali Rani, hebat kamu. Kemudian apa lagi selain mendapatkan rezeki? Pahala apa lagi yang bagus juga? Ya, terus apa lagi? Ya, dibangunkan rumah di surga. Oke, kan dulu Pak. Tunggu dulu, siap ini apa siap ini? Demikianlah belajar kita hari ini tentang sholat duha. Ada yang mau bertanya? Oke, asal tanya apa? Boleh nggak sholat duha? Ya, sekarang ibu akan tanya balik ke kalian. Boleh nggak